Hai, selamat pagi. Bersama Randi di sini. Randi bakal ngajak kamu untuk berkunjung ke salah satu rumah pasien terapi ablasi nuklir. Mas Dana nih, aku ada sedikit oleh-oleh dari teman-teman saya. Yang satu buat Mas Dana, satu mungkin buat anak atau istri. Iya. Tapi sebenarnya ada bayangan nggak sih maksudnya nuklir itu gimana ya? Saya sebetulnya udah ngerti sih, akhirnya cuma minum aja kan. Minum, tapi yang saya pikirin kan isolasi gitu, itu bosan kan sebetulnya kan. Makanya saya cari rumah sakit maksudnya benar nyaman, karena kan kita nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar ya, betul. Nggak boleh keluar, beberapa hari di ruang terapinya ya. Agak ragu kan, karena saya juga ada gangguan ginjal kronis. Nah itu dokter Ratna yang sebelum ablasi di ACC, nggak apa-apa kok. Ternyata dokter Ratna itu nggak ada hubungannya, nggak ngaruh sih sebetulnya, karena minum nuklir itu tidak merusak ginjal juga. Ya kalau pesan saya sih, kalau misalkan ada yang menderita kayak cancer tiroid gitu, cepet-cepet berobat aja, maksudnya nggak usah terlalu dipikirin overthinking. Karena udah banyak juga yang sembuh dan prosesnya tuh ya biasa aja sebetulnya sih. 2 minggu lalu cek sih udah dinyatakan bersih sih kan, bersih lagi. Hai, selamat pagi. Bersama Randi di sini. Randi bakal ngajak kamu untuk berkunjung ke salah satu rumah pasien terapi ablasi nuklir. Bapak Amir namanya. Beliau punya cerita yang sangat unik banget pengalamannya tentang terapi ablasi nuklir dan juga bagaimana akhirnya dia bisa datang ke Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri dan bertemu dengan Dr. Alvita. Aku nggak sendiri kali ini. Jadi nanti aku berangkat, gak cuma diri aku bersama tim Mandaya, sama mana nih kameramennya? Selfie dong. Ini, aku ada oleh-oleh dari Mandaya khusus untuk Bapak. Tapi nggak cuma satu, nanti aku ada satu lagi khusus untuk keluarga Bapak Amir. Yuk, berangkat. Hai, aku udah sampai di rumah Pak Amir atau Mas Dana panggilnya biar lebih akrab seperti itu ya. Aku panggil ya. Permisi. Permisi. Halo. Halo Mas Dana. Silakan. Ya. Wah. Ini Mas Dana. Sehat ya Mas? Sehat. Sehat. Aduh izin nih, aku sorry ya, aku ganggu. Ya, masuk Mas. Boleh. Masuk. Mas Dana nih, aku ada sedikit oleh-oleh dari teman-teman saya. Yang satu buat Mas Dana, satu mungkin buat anak atau istri. Iya. Terima kasih. Saya boleh duduk ya Mas Dana? Iya, silakan. Ayo guys, masuk. Oke, aku kali ini udah bersama Pak Dana ya. Amir Perdana ya? Ya, betul. Luar biasa. Pak Dana gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Sehat ya? Luar biasa. Ini maaf ya ganggu. Ya, nggak apa-apa. Aduh, aku mau nanya mungkin seputar pengalaman kali ya. Ketika kemarin terapi ablasi, itu Pak Dana waktu itu didiagnosa seperti apa sih sama dokter? Jadi itu saya sekitar Juni. Kena demam berdarah dulu awalnya. Oh, DBD. Masuk rumah sakit. Pertama kali saya masuk rumah sakit, saya belum pernah masuk rumah sakit. Masuk deket sini. Terus udah pas pulang lah DBD, akhirnya ketemu dokter kan. Udah pulang, terus saya check up ke dokternya kan. Pas lagi saya balik ke dokter lagi, ada benjolan di leher kiri saya tiba-tiba. Oke, itu mendadak aja tiba-tiba? Mendadak tiba-tiba. Saya cek udah gede gitu, saya pegang-pegang ini. Akhirnya saya tanya ke dokternya penyakit dalam itu.
kenapa. Akhirnya singkat cerita di USG segala macam, ternyata ini ada tumor ganas katanya. Oke. Di leher sini tumor ganas. Akhirnya terus saya langsung cepet tuh, saya Juni akhir saya udah langsung operasi. Juni akhir tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin 2021. Oh, 21. Saya operasi, udah operasi diangkat tiroid saya dua-duanya karena lumayan besar lah katanya, jadi diambil dua-duanya, takutnya nyebar ke kanan kan. Akhirnya diambil kedua, udah terus cek udah bagus. Nah terus baru mulai disuruh proses ablasi. Oke. Nah, sebelum proses ablasi itu ya saya browsing di internet. Saya lihat iklan di mana, YouTube atau mana, rumah sakitnya kan nyaman gitu. Kalau sakit kan kita sebenarnya pengen rumah sakitnya nggak yang terlalu serem gitu atau gimana. Terus itu kayak rumah sakit kan enak. Akhirnya saya kesana dulu, ajak istri saya gini, ternyata enak gini-gini. Nah baru di situ saya tahu ada beberapa pilihan dokter kan, dokter nuklirnya. Akhirnya saya baca-baca profilnya. Saya ketemu dokter Alvita. Nah itu saya lihat profil juga, ternyata beliau juga sebelum kena cancer juga kan. Jadi saya ngerasa ini cocok deh sama dokter ini. Ya udah saya akhirnya datang ke sana langsung konsultasi dokter Alvita dan cocok sih. Oke, cocok ya buat. Dijelasin dulu awalnya, detailnya Pak, nanti gini-gini prosesnya. Kasih tahu. Tapi sebenarnya ada bayangan nggak sih maksudnya nuklir tuh gimana ya? Saya sebetulnya udah ngerti sih, akhirnya cuma minum aja kan. Minum, tapi yang saya pikirin kan isolasinya gitu, itu bosan kan sebetulnya kan. Makanya saya cari rumah sakit maksudnya benar nyaman, karena kan kita nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar ya, betul. Beberapa hari di ruang terapinya ya. Dan saya juga orangnya juga sebetulnya nggak bisa biasa sendiri, makanya saya tanya dulu pas ke situ, pas saya ada orang lain nggak? Nah, saya nggak mau juga kalau misalnya walaupun dikurung tapi sendirian gitu, saya takut. Tapi kebetulan pas saya ya penuh, ada 3 kalau nggak salah, 3 full jadi kamarnya. Ya jadi nggak ngerasa sendiri ya. Saya itu juga concernnya sebetulnya kan. Kalau prosesnya sebetulnya ternyata kan cuma minum aja gitu aja sih, minum. Ya udah kita diisolasi sesuai dengan dosis kita aja. Ada gejala sakitnya nggak sih yang dirasakan ketika kayak sebulan sebelumnya saya tiap bangun tenggorokan emang nggak enak. Kayak orang mau sakit tenggorokan cuma nggak jadi. Terus kayak pegel-pegel. Nah, tapi kata dokter sih udah lama, cuma mungkin baru kelihatan. Karena saya juga nggak pernah pegang-pegang leher. Awalnya gara-gara saya lagi di mall sama anak saya, terus saya emang udah berasa kok pegel banget. Terus iseng pegel pegang, kok ada benjol gede banget pas saya raba gini. Karena mungkin nggak kerasa benjolnya bukan begini, dia yang rata gini kayak. Jadi pas saya, itu kok gede banget ya. Akhirnya besok saya langsung ke dokter. Dan kalau menurut dokter itu udah setahunan udah ada sebetulnya, cuma mungkin kita jarang kali ya megang-megang leher, rasa-rasa apakah rasa juga terlalu gede, jadi menurut saya nggak, kalau ngaca nggak kelihatan. Karena gede banget, jadi nggak kelihatan, jadi kayak normal aja kesannya. Mungkin dia tumbuhnya pelan-pelan. Ini udah ketemu dokter segala macam. Waktu itu ketemu dengan dokter pertama atau mungkin dokter Alvita, dikasih tau nggak sih kok ini bisa ada timbul CA ini gitu, terus ada mungkin penyebab faktor utamanya apa gitu? Kalau penyebabnya sih, kalau dokter Alvita bilang kan, saya tanya kenapa sih? Kalau cancer itu enggak, kalau menurut dokter Alvita nggak ada yang tahu, tiba-tiba bisa kita sehat-sehat aja. Makanya apalagi kalau keluarga udah ada tuh di misalnya ayah atau ibunya kena cancer, kita harus cek terus sih. Karena masuk ke dokter Alvita pun juga bilang ya nggak ada apa-apa, dia pun juga dulu tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba kena. Padahal maksudnya tidak merokok, makannya juga yang tergolong sehat, jadi nggak jaminan mau kita olahraga atau apa, namanya cancer tuh bisa kena aja gitu. Nah aku kemarin ngobrol juga sih sedikit sama dokter Alvita gitu ya. Padanya juga ada masalah dengan ini ginjal ya, macam. Itu gimana? Maksudnya bukannya ada ketentuan nggak baik ya kalau misalkan diablasi? Nah ternyata kan awalnya kan dokter Alvita juga agak ragu kan, karena saya juga ada gangguan ginjal lumayan kronis. Nah tapi terus saya ke dokter ginjal juga di Mandaya juga, ketemu dokter Ratna. Nah itu dokter Ratna yang sebelum ablasi di ACC. Nggak apa-apa kok, ternyata dokter Ratna itu nggak ada hubungannya, nggak ngaruh sih sebetulnya, karena minum nuklir itu tidak merusak ginjal juga. Dia jadi bilang dokter Alvita dapat ACC dokter Ratna, baru dokter Alvita lakuin ablasinya. Sebelumnya dokter Alvita belum berani dia, karena kan dia pas cek kreatin saya tinggi kan. Pak saya sempat diundur juga pas ablasinya. Diundur sehari 2 hari.
untuk di check up dulu. Tapi ternyata dokter ginjalnya bilang lanjut, ya udah nggak masalah. Nggak masalah. Waktu itu diajari juga sama ini ya? Iya, dia diajari Cara. nanti minumnya. Oke. Terus nanti kan soal ditinggal, nanti kan kayak ada intercomnya deh kalau nggak salah, atau video. Oh, ada video, ada yang robot itu kan. Nanti dokter nuklirnya kasih tahu, oke sekarang diminum ini gini, dibuka tutupnya kan ada tutupnya besar gitu kan. Iya. Dibuka, minum, habis itu taruh di tempatnya, kita cuci tangan, nanti diambil Sama petugasnya. Oke. Karena kan kita pas minum petugas nggak boleh dalam ruangan Masuk ya. kan. Karena ada pancaran radiasinya ada itu ya. radiasinya itu. Itu berapa lama pemulihannya? Pasca operasi ya? Pasca operasi saya 3 hari atau 4 hari udah pulang. 3 hari atau 4 hari? Iya. Itu cepet dong. Iya, cepet. Dan sekarang gimana setelah diangkat terus diablasi kondisi? Kemarin baru 2 minggu lalu cek sih udah dinyatakan bersih sih kan. Oh, kesana bersih ya? lagi Oke. bersih. Jadi tapi kan tetap harus bertahap kan kalau saya kan. Ntar dicek lagi USG, tapi jadi nggak diablasi lanjutan lagi, jadi cuma sekali aja kemarin ablasi udah langsung bersih sih. Bersih, oke. Dari pengawasannya mungkin yang bisa di-share, mungkin pesan kali ya untuk teman-teman yang punya pengalaman yang sama gitu maksudnya. Ya kalau pesan saya sih, kalau misalkan ada yang menderita kayak cancer tiroid gitu, cepet-cepet berobat aja, maksudnya nggak usah terlalu dipikirin overthinking, karena udah banyak juga yang sembuh dan prosesnya tuh ya biasa aja sebetulnya sih. Iya sih, betul prosesnya sebenarnya nggak terlalu ini ya. Yang penting cepet-cepet ke rumah sakit, cepet-cepet konsultasi. konsul aja sih, maksudnya nggak usah kayak wah awalnya kan juga wah nih berat nih gini, nanti malah kayak bikin pikiran kita nambah beban aja. Mendingan ya udah ke dokter aja. Toh mau kita nggak ke dokter kalau emang udah Tuhan udah takdirnya begitu kan, kita nggak bisa apa-apa juga. Yang penting kita berusaha aja udah. Kalau dari saya sih yang penting kita selama kita mampu bisa ngelakuin itu semua, ya usaha aja untuk sembuh. Udah. Betul. Ya lihatnya sebenarnya sekarang udah sehat lah ya. Terlihat itu sehat terus. Semoga sih Tuhan udah sehat. ya CA-nya benar-benar bersih terus Ya, gitu amin. ya.